Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik ya. Oh ya, bertemu lagi dengan Bu Guru Wahyu Channel di sini. Nah, ini adalah pertemuan kedua. Kita masih membahas tentang interaksi keuangan dalam kehidupan di negara-negara Asia dan benua lainnya. Kita mulai ya. Oke, tujuan pembelajaran untuk pertemuan kali ini adalah agar kalian dapat menjelaskan kembali kondisi alam, iklim, dan keadaan penduduk di benua Asia dan benua-benua lainnya. Nah, yang pertama kita bahas adalah keadaan alam benua Eropa yang sangat beragam karena termasuk dalam rangkaian pegunungan Sirkum-Mediterania. Pegunungan ini merupakan sumber mata air bagi sungai-sungai besar di daratan Eropa. Benua Eropa memiliki iklim yang berbeda-beda, yaitu pertama, iklim Mediterania yang memiliki karakteristik musim dingin yang sejuk dan musim panas yang kering. Contohnya di negara Yunani, Italia, Portugis, Spanyol, dan Prancis bagian selatan. Yang kedua adalah iklim kontinental memiliki karakteristik curah hujan yang kurang dan suhu yang lebih sejuk. Contohnya adalah negara Estonia. Iklim maritim atau iklim laut memiliki karakteristik curah hujan yang tinggi, suhu yang sejuk pada saat musim dingin dan hangat pada saat musim panas. Contohnya adalah Spanyol bagian utara, Prancis, Belanda, Jerman bagian barat, dan Denmark. Iklim sedang karakteristiknya adalah curah hujan yang cukup banyak. Nah, untuk iklim Arktik dan subarktik memiliki karakteristik musim dingin yang panjang dengan suhu yang sangat rendah. Contohnya adalah Islandia dan Rusia bagian utara, Swedia bagian utara, dan pantai utara Norwegia. Oke, selanjutnya adalah keadaan penduduk di benua Eropa. Ras Kaukasoid merupakan ras yang paling mendominasi jumlah penduduk di benua Eropa. Perlu juga kalian ketahui bahwa aktivitas ekonomi di sebagian besar wilayah Eropa bertumpu pada bidang industri. Oke, masih semangat kan? Mari kita bahas selanjutnya adalah benua Asia. Keadaan alam benua Asia terdiri atas 4 bagian. Bagian yang pertama ialah pegunungan lipatan muda yang membujur dari Laut Tengah hingga ke Turki. Bagian kedua adalah plato atau dataran tinggi yang terdiri atas plato Arab di bagian timur Asia Barat serta plato Dekkan di India. Bagian yang ketiga merupakan dataran rendah di bagian utara yang meliputi kawasan Siberia dan Turan di Rusia. Bagian keempat merupakan dataran rendah dan daerah aliran sungai yaitu Sungai Tigris, Efrat, Sungai Indus, Sungai Gangga, Sungai Irrawaddy, Sungai Brahmaputra, Sungai Mekong, Sungai Yangtze, dan Sungai Huanghe. Asia merupakan tempat pertemuan dua sirkum pegunungan dunia, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Oleh karena itu, Asia terdapat banyak gunung berapi. Nah, karena wilayah Asia sangat luas, jadi ada berbagai jenis iklim yang berlaku di Asia, yaitu iklim tropis, iklim subtropis, iklim sedang, iklim kutub, iklim kontinental, dan iklim gurun. Mari kita bahas satu persatu. Iklim tropis yakni iklim yang berciri curah hujan tinggi, kelembaban tinggi, dan suhu udara yang panas, termasuk di wilayah Asia Tenggara. Di Indonesia juga ya. Yang kedua adalah iklim subtropis, yakni iklim yang berciri adanya 4 musim, yaitu musim dingin, musim panas, musim semi, dan musim gugur. Sebagian besar terdapat di wilayah Asia Timur. Iklim kutub, yakni iklim yang berciri musim dingin yang panjang dan musim panas yang sangat pendek. Iklim kontinental, yaitu iklim yang berciri adanya pengaruh daratan yang kuat di daerah sekitar Gurun Gobi. Iklim gurun yaitu iklim yang berciri suhu selalu berubah-ubah dengan cepat serta curah hujan yang rendah. Terdapat di sebagian wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Sekarang kondisi penduduk di benua Asia. Penduduk di benua Asia terdiri atas 3 ras utama, yaitu Mongoloid, ras Kaukasoid, dan ras Negroid. Nah, aktivitas perekonomian di sebagian besar wilayah Asia itu didominasi oleh pertanian, kecuali di Asia Barat yang sangat mengandalkan pertambangan minyak dan gas. Oh ya, ditambahkan ya, di Asia
industri mulai berkembang pesat terutama di negara Tiongkok, India, Singapura, Taiwan, Jepang, dan Korea. Nah, sekarang kita bahas tentang benua hitam. Apa itu benua hitam? Betul sekali, benua Afrika. Keadaan alam benua Afrika terdiri dari pegunungan, gurun, lembah, dan daerah depresi. Kalian tahu, gunung tertinggi di Afrika adalah Gunung Kilimanjaro. Dan ada Gurun Sahara yang merupakan gurun terluas di bumi. Dan Sungai Nil yang merupakan sungai terpanjang di dunia. Sekarang kita bahas iklim di benua Afrika mempunyai iklim yang bervariasi. Benua Afrika terbagi atas beberapa wilayah iklim, yaitu daerah iklim sedang atau subtropis, kemudian daerah iklim tropis, daerah iklim gurun, daerah iklim Mediterania, dan daerah iklim pegunungan. Keadaan penduduk Afrika mayoritas adalah bangsa Negro, dan aktivitas perekonomian di sebagian besar wilayah Afrika didominasi oleh pertanian. Oke, untuk penjelasan benua-benua berikutnya, kita akan bertemu di pertemuan ketiga. Untuk pertemuan kedua, kita cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.